Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, diriwayatkan dalam sebuah kisah An Sholihil Marqadi, diriwayatkan dari Sholih Al-Marqadi, annahu marra bi ba'di diyar. Sholih Al-Marqadi melewati sebagian perkampungan. Faqala, maka Sholih Al-Marqadi berkata, ya diyar, wahai perkampungan, aina ahluka, di mana para penghunimu, al-awwaluna, yang dulu-dulu. Umur itu berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Kita dulu masih muda, tetapi 20 tahun kemudian kita menjadi tua, begitu ya. Apalagi yang tua-tua, sudah hampir bisa dipastikan kalau ada orang yang umurnya 70, maka 20 tahun kemudian orang ini hanya tinggal namanya saja. Nah, pertanyaan ini sebenarnya sederhana, wahai para penghuni kampung, di mana para penghunimu, kan begitu ya. Mungkin pada saat kita usia sekolah dasar biasa bermain dengan teman-teman kita, tetapi seiring sejalan dengan waktu, maka kita akan tumbuh menjadi orang yang dewasa. Kemudian kita mengambil sebagian peran yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kita menjadi orang yang dituakan di lingkungan kita, tapi tidak lama kemudian kita pun sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maka orang hidup akan selalu dikenang kebaikan-kebaikannya. Maka kita ini hidup hanya sekali, jangan sampai kemudian kita memiliki standar ganda, kadang-kadang menjadi orang baik, kadang-kadang menjadi orang yang tidak baik karena kita tidak punya prinsip hidup. Maka pertanyaan yang disampaikan oleh Sholih Al-Marqadi ini mengingatkan kepada kita, wahai para penduduk perkampungan, di mana para pendahulumu dulu, kan begitu. Orang yang dulu-dulu pasti sudah tidak akan ada. Maka tinggal datanglah para generasi muda yang meneruskan bagaimana kehidupan ini harus dijalankan. Wa aina umaruka al-maduna, di mana orang yang dulu memakmurkan kampungmu itu. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu sering kita jumpai bagaimana komunitas anak-anak muda dengan segala kelebihannya mengambil sebagian peran ikut meramaikan lingkungan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Kalau pas Idul Fitri, bagaimana para pemuda atau para orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka akan berkumpul menghimpun zakat fitrah kemudian dibagikan kemana-mana. Pada saat Idul Adha, mereka juga berkolaborasi bagaimana menghitung siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan daging kurban pada saat hari besar nasional misalnya. Mereka saling bahu-membahu, bagaimana peringatan hari besar nasional itu kita jadikan sebagai momentum untuk mensyukuri atas perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Jadi pertanyaannya sederhana, tetapi sejatinya memberikan inspirasi bagaimana kita bisa mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat. Wa aina sukanukal aqdamun, di mana para pendudukmu yang dulu-dulu itu, fahatafa bihi hatifun, maka terdengarlah suara yang tidak nampak. Dari mana sumber suara itu? Mengatakan in qata'at atharuhum wa baliyat tahtat turabi ajsamuhum. Maka suara tanpa rupa itu mengatakan jejak-jejak mereka sudah hilang tanda-tandanya. Wa baliyat tahtat turabi, dan mereka yang memakmurkan lingkungan itu telah hancur fisiknya.
wa baqiyat a'maluhum qalaida. Maka tinggallah yang kekal itu adalah amalan-amalan, entah itu amalan yang baik ataupun amalan yang kurang baik, yang akan selalu menempel sebagai penanda di dalam dirinya. Maka perjalanan hidup seseorang itu pendek loh ya, tidak terasa. Perasaan kita 20 tahun yang lalu itu kita masih muda begitu ya. Tapi 20 tahun berikutnya kita sudah mengalami penurunan kemampuan dalam hal bertindak ataupun berbuat sesuatu. Maka marilah waktu muda atau waktu sehat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Walaupun kadang-kadang ada juga yang kalau kita melihat orang lain berbuat baik itu bukan ditanggapinya secara positif begitu ya. Tapi tenang saja, tidak usah khawatir bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan investasi kebaikan kita sebagai pertanggungjawaban kalau di kemudian hari ditanya oleh Allah, umurmu engkau gunakan untuk apa? Salah satu jawabannya, ya Allah, kami melakukan sesuatu untuk mencari ridho-Mu, dan kita berharap mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ojo leren dadi wong apik begitu ya. Jadi mari kita selalu berbuat sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lainnya. Kalau di lingkungan kita dimintai tolong untuk kerja bakti bersama tetangga kita punyanya hanya tenaga. Marilah tenaga yang kita miliki kita berikan kepada lingkungan kita untuk kebaikan kita bersama. Kalau tetangga kita sedang punya hajat untuk pernikahan atau mungkin khitanan gitu ya, mari tenaga yang kita miliki kita berikan kepada tetangga kita sebagai bentuk manifestasi keimanan kita. Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Salah satu cara kita untuk memuliakan tetangga kita adalah memberikan pertolongan di saat tetangga kita butuh bantuan kita. Maka tenang saja, orang mau membincangkan kita seperti apa, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Karena kebaikan yang kita lakukan sekali lagi akan kembali kepada kita semua pahalanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah melakukan kebaikan, dan sekali lagi hanya ridho Allah yang kita tuju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa samaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.